Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maudil Hakim dengan NPM 2440103134 dari Rombel K3 Manajemen. Di video kali ini saya akan menyampaikan analisis keuangan dari PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk. Dan ini adalah bahan kajian yang akan saya bahas. Jadi PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk ini adalah perusahaan restoran cepat saji yang didirikan pada tahun 1983 dengan nama awal PT Putra Sejahtera Pionerindo. Perusahaan ini mengelola beberapa merek terkenal seperti California Fried Chicken atau CFC, Caldonat, Sapa Oriental, dan Sugavia, serta telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994 dengan kode saham PTSP. Dari struktur kepemilikan saham ini dipegang oleh beberapa pemegang saham utama seperti PT Graha Sentosa Persada, Standard Chartered Bank SG, Union Bancair Prip, UBBSA Singapore Branch, PT Bayu Buana Tbk, dan Bank of Singapore Limited, serta masyarakat atau publik sebagai pemegang saham minoritas. Selanjutnya, kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Perusahaan ini menunjukkan perbaikan kinerja operasional pada tahun 2024. NOWC yang negatif mulai berkurang, TOC meningkat, dan NOPAT naik, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja manajemen dalam konteks added value. MVA menurun karena harga saham turun, sedangkan EVA meningkat, menunjukkan perusahaan tetap mampu menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham meski persepsi pasar menurun. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan dari segi profitabilitas. Seluruh rasio profitabilitas mengalami peningkatan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba dari aset, investasi, ekuitas, dan penjualan. Walaupun nilai OPM masih relatif kecil, peningkatannya menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan mulai membaik. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan dari segi manajemen aset dan likuiditas. Dari sisi manajemen aset, perusahaan cukup baik karena receivable turnover dan fixed asset turnover meningkat. Artinya, piutang lebih cepat tertagih dan aset tetap lebih efektif menghasilkan penjualan. Namun, likuiditas masih lemah karena current ratio, quick ratio, dan cash ratio masih berada di bawah 1, sehingga perusahaan masih perlu memperkuat kas dan aset lancar. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan dari segi nilai pasar. Harga saham menurun signifikan, sehingga rasio nilai pasar ikut turun. Meskipun demikian, ekuitas dan aset perusahaan tetap mendukung operasional, menunjukkan stabilitas keuangan internal. Selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Risiko sistematis perusahaan menurun, terlihat dari nilai beta yang turun dari 1,73 menjadi 1,55, sehingga biaya modal sendiri juga ikut turun. Meskipun WACC sedikit naik menjadi 12,70%, nilai ROIC perusahaan tumbuh lebih tinggi mencapai 15,91%. Karena ROIC lebih besar dari WACC, perusahaan terbukti efektif dalam mengelola modal dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk ini masih tergolong cukup aman. Debt to capital ratio meningkat dari 26,75% pada tahun 2023 menjadi 28,26% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan mulai menambah utang untuk operasional namun tetap menjaga porsinya di bawah 50%. Kondisi ini sesuai dengan trade-off teori, di mana perusahaan sengaja memanfaatkan keuntungan utang sambil tetap membatasi risikonya agar tidak kelebihan beban keuangan. Selanjutnya, kebijakan dividen. Kebijakan dividen PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk ini cenderung konservatif. Meskipun laba bersih meningkat pada tahun 2024, perusahaan memilih menahan laba karena kondisi likuiditas masih belum kuat. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat modal kerja, menjaga arus kas, serta mendukung operasional dan pengembangan outlet. Berdasarkan signaling teori, kebijakan ini memberikan sinyal ganda, yaitu negatif karena kurang menarik bagi mencari dividen, tetapi positif dalam menunjukkan kehati-hatian demi stabilitas jangka panjang. Di sisi lain, meskipun nilai perusahaan ini tertekan akibat penurunan NPA, secara internal perusahaan tetap mampu menciptakan nilai tambah melalui EVA yang positif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kinerja PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk ini mengalami perbaikan pada tahun 2024. NOPAT, profitabilitas, EVA, ROIC, dan efisiensi aset meningkat. Struktur modal aman dan tingkat utang jangka panjang juga terkendali. Likuiditas masih lemah dan nilai pasar saham menurun. Untuk sarannya yaitu tingkatkan efisiensi biaya operasional agar margin laba semakin besar, perkuat kas dan aset lancar untuk memperbaiki likuiditas, optimalkan pengelolaan aset tetap dan piutang agar produktivitas meningkat, jaga struktur modal agar kenaikan utang jangka panjang tidak menambah risiko keuangan, serta tingkatkan kepercayaan investor melalui strategi bisnis jelas dan kinerja konsisten. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.